7 hal yang wajib diketahui oleh pengantin baru agar ibadah diranjangnya semakin. Yang keempat itu adalah foreplay. Untuk foreplay mungkin kebanyakan sudah pada paham ya, apa sih itu artinya foreplay, pemanasan kan. Nah, ketika sang suami melakukan pemanasan kepada istrinya, misal gitu ya, mencumbu gitu ya kepada leher istrinya, maka yang dianjurkan itu adalah hatinya sambil mengucapkan doa. Ya Raqib sebanyak 7 kali, kemudian mengucapkan Fallahu khairun hafidhahu wa huwa arhamur rahimin. Ingat, gak perlu diucapkan, cukup dalam hati saja. Teteh, emang kalau lagi bercumbu gitu, emang bakal inget gitu akan doa itu? Gak tahu juga sih ya. Karena ini yang dianjurkan itu adalah oleh suaminya gitu, bukan untuk istrinya. Gak tahu ya, dulu suami teteh inget gak ya? Yang kelima, seorang suami itu harus percaya diri. Bahkan sebagai seorang suami itu harus lebih percaya diri daripada istrinya. Jadi jangan grogi ya. Ingat, harus dirayu dulu istrinya, ditenangkan dulu hatinya. Kenapa? Karena kan ini pengalaman pertama kali di dalam hidupnya. Apakah ini nikmat? Apakah ini sakit? Kan nggak tahu kan istri kita itu. Dan bagusnya menyuapi dulu istrinya dengan 3 kali suapan saja. Tapi kalau bisa dihindari ya, makanan-makanannya dapat menurunkan syahwat. Misalkan seperti makanan-makanan yang asam-asam, atau misalkan kayak mentimun dan juga lainnya ya. Yang keenam, posisi di dalam bercintanya. Nah, ini langsung ke intinya nih ya. Nah, posisi di dalam bercinta itu bagusnya adalah posisi suami di atas dan istrinya di bawah. Kemudian di bawah punggungnya, misalkan apa ya, kayak menggunakan bantal lah gitu, agar lebih meningkat sedikit. Kenapa? Karena posisi ini adalah posisi yang paling baik jika ingin segera mungkin mendapatkan turunan. Kalau misalkan kita mengetahui posisi rahim istri kita kayak sendok, tapi ini kayaknya jarang-jarang banget ya, karena kan kita gak pernah ngecek bagaimana kondisi rahim kita. Kalau sudah tahu bentuknya di dalam banget kayak sendok, maaf banget, posisi yang paling baik itu adalah doggy style kalau pengen cepet dapat momongan. Dan untuk etika yang ketujuh ini adalah ronde kedua. Kalau pengantin baru kan biasanya gak cukup 1 ronde kan ya. Nah, ini di ronde keduanya. Kalau sudah selesai maka tunggu dulu sebentar ya. Lalu lantas sang suaminya ke kamar mandi membersihkan areanya, tapi jangan menggunakan air yang suhunya terlalu dingin. Cukup dengan suhu air yang sedang-sedang saja. Setelah itu lantas berwudu. Untuk istrinya cukup dielap saja ya, nggak perlu dibasuh, cukup dielap saja. Kalau misalkan mau masuk ke ronde selanjutnya. Kenapa? Karena ini nanti dapat menurunkan syahwat birahinya. Penjelasan ini yang disampaikan oleh Syekh Tahamiyah di dalam kitab Qurratul Uyun.